Saudara, program Catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Tembi, wanita 66 tahun, tinggal di pinggiran salah satu kota besar di Afrika. 2 tahun sebelumnya suaminya meninggal akibat serangan jantung ketika mereka sudah menikah selama 41 tahun. Tembi dan suaminya tidak bisa punya anak, sehingga sekarang tinggal sendirian. Beberapa bulan belakangan ini ia sering merasakan nyeri pada bagian dada dan punggungnya. Ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter, yang mengatakan bahwa dirinya perlu menjalani beberapa tes karena adanya potensi gangguan jantung. Sebelum sempat menjalani rangkaian tes, ia mengalami serangan jantung di rumah sakit itu. Tembi langsung mendapatkan perawatan dan harus menjalani operasi bypass jantung. Perawatannya membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi akhirnya dia diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, Tembi khawatir dirinya akan kembali terkena serangan jantung dan tidak ada yang bisa menolongnya karena dia tinggal sendiri. Beberapa tetangganya mengunjunginya setelah kepulangannya dari rumah sakit. Tapi hal itu tidak mengurangi khawatirnya. Ia juga kemudian mengalami kesulitan tidur. Dia merasa mudah lelah dan tidak berenergi. Namun ia berpikir bahwa hal ini adalah efek samping dari operasinya. Dia juga kehilangan nafsu makan dan harus memaksa dirinya untuk makan. Tembi juga sering merasa sedih tanpa alasan. Dia merasa sangat kesepian. Tembi juga tidak lagi melakukan aktivitas yang biasanya dia nikmati untuk dia lakukan sebelum operasi jantung. Dia tidak lagi merawat kebunnya dan pekerjaan rumahnya juga sering kali terbengkalai. Tembi sangat menghargai tetangganya yang sering mengunjunginya, tapi lama-kelamaan dia tidak lagi ingin bertemu siapapun. Dia menjadi sering gugup ketika orang lain datang ke rumahnya dan sering menolak undangan teman-temannya untuk keluar rumah. Tembi merasa sakit, sedih, dan kesepian. Hal yang paling mengganggunya saat ini adalah nyeri dadanya yang muncul kembali. Karena takut akan terjadi serangan jantung lanjutan, Tembi pergi ke rumah sakit untuk konsultasi kembali dengan dokternya. Tapi hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa jantungnya baik-baik saja, dan nyeri yang dirasakannya bukanlah akibat dari gangguan medis. Tembi pun memutuskan untuk menemui salah satu temannya untuk membicarakan masalah ini. Setelah mendengarkan masalahnya, teman Tembi memutuskan untuk menemaninya untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai gejala yang dialami Tembi. Tembi kemudian menjadwalkan pertemuan dengan dokter untuk membicarakan nyeri dada yang dirasakannya. Dokter menjelaskan bahwa serangan jantung kemungkinan membuatnya menjadi lemah, tapi gejala lain yang dirasakannya kemungkinan adalah tanda-tanda depresi. Dokter menjelaskan kebanyakan orang mengalami depresi merasakan gejala serupa, yaitu nyeri dada. Nyeri yang dirasakannya bukanlah akibat gangguan jantung, dan menurut hasil pemeriksaan sebelumnya, jantungnya baik-baik saja. Teman yang menemaninya cukup khawatir dengan kondisi kesehatan mental Tembi saat itu. Sesampainya di rumah, temannya ini menceritakan tentang seseorang yang bisa membantunya mengatasi masalah yang dihadapinya. Tembi sebenarnya kurang tertarik mendengar cerita itu, karena menurutnya, hal yang bisa mengatasi masalahnya adalah terapi atau obat-obatan. Namun dia tidak ingin mengecewakan temannya yang sudah menolongnya. Akhirnya dia pun mendengarkan temannya. Teman Tembi menceritakan bahwa 5 tahun sebelumnya dia mengalami hal serupa.
Dia menceritakan bagaimana dulu sering merasa nyeri perut. Setelah diperiksa, ternyata ada kanker perut. Tapi dokter mengatakan kanker itu bisa diangkat dengan operasi dan dia pulih secara total. Namun tetap merasakan nyeri di bagian yang sama meskipun kankernya sudah diangkat. Saat itu dia merasa sangat frustasi sampai depresi, nyeri yang dirasakannya juga semakin parah. Kemudian salah seorang temannya menceritakan tentang seseorang yang bernama Yesus Kristus. Setelah membaca dan merenungkan Alkitab, ia menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Setelah beriman kepada Yesus Kristus, temannya itu menceritakan bagaimana dirinya merasakan damai sejahtera dan sukacita yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Perlahan-lahan selama beberapa bulan, ia berhasil mengatasi perasaan depresi serta nyeri perutnya. Dokternya memberitahu bahwa nyeri yang dirasakannya bukan dikarenakan bekas operasinya, tapi bisa jadi disebabkan oleh perasaan depresinya. Pertama-tama ia tidak mempercayai hal ini, tapi sekarang dia tahu bahwa perkataan dokternya itu benar. Kesaksian ini membuat Tembi menjadi ingin tahu lebih banyak tentang Yesus Kristus. Temannya memberikan Alkitab kepada Tembi. Tembi pun mulai membaca Alkitab untuk lebih jauh mengenal Yesus Kristus. Beberapa hari kemudian Tembi datang kembali ke rumah sakit. Dia masih merasa depresi sehingga dokternya mulai mendiskusikan tentang obat-obatan yang bisa membantunya merasa lebih baik. Dokter itu memberikan sejenis obat yang bisa memperbaiki ketidakseimbangan kimiawi yang ada pada otak Tembi, yang menjadi salah satu penyebab depresinya. Dokter meminta Tembi untuk meminum obat setiap hari dan dia seharusnya bisa merasakan lebih baik dalam 1 atau 2 minggu. Tembi minum obat itu sesuai ketentuan dokternya dan perasaan depresinya memang berkurang. Dia tidur lebih baik dan lebih berenergi dalam melakukan aktivitasnya. Tembi juga tidak lagi menangis sesering sebelumnya. Gejala depresinya perlahan-lahan berkurang karena obat yang dikonsumsinya, tapi Tembi masih merasa ada yang salah dengan dirinya. Terkadang dia masih merasakan nyeri di dadanya, meskipun sekarang dia tidak lagi merasakan khawatir yang berlebihan seperti sebelumnya. Dokter itu meyakinkan Tembi bahwa obat yang diresepkan untuknya aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Bahkan ada banyak pasien yang juga mengkonsumsi obat itu selama bertahun-tahun tanpa adanya efek samping yang berarti. Dokter itu juga menyarankan supaya Tembi mengikuti sesi konseling, karena obat bukanlah satu-satunya solusi untuk mengurangi gejala depresi. Dokter itu menekankan kembali bahwa permasalahan utama Tembi adalah depresi yang dirasakannya, bukan nyeri dada. Dokter itu juga meminta Tembi untuk datang kembali beberapa bulan kemudian untuk memeriksa kemajuan kondisinya. Dokter itu juga mengingatkannya untuk tidak menghentikan konsumsi obat kalau tidak ada efek samping yang muncul. Selain itu, beberapa bulan kemudian Tembi diminta datang untuk memeriksa kembali keadaan jantungnya, serta untuk memeriksa apakah obat yang dikonsumsinya berdampak pada organ ginjal atau hatinya. Tembi pun setuju untuk melakukannya. Tembi kemudian menyadari meskipun dirinya tidak merasa depresi lagi, tetapi dirinya tetap merasa tidak punya harapan masa depannya. Dia masih sering merasa cemas mengenai apa yang terjadi setelah dirinya meninggal. Dia tahu bahwa cepat atau lambat, dia pasti akan mati, tetapi dia tidak banyak memikirkan tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Bahkan kematian suaminya tidak membuatnya memikirkan hal itu. Sekarang, setelah dirinya mengalami serangan jantung, Tembi semakin sering memikirkan tentang kematiannya. Tembi bukanlah seseorang yang religius. Namun setelah berdiskusi dengan temannya mengenai Alkitab, dia semakin sering memikirkan tentang hal itu. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa kematian adalah akhir dari segalanya, bahwa tidak ada lagi yang akan terjadi setelahnya.
Tembi berpikir bahwa tidak ada lagi harapan untuk dirinya. Dia hanya mengisi hari-harinya dengan duduk di rumah, pikirannya juga semakin dipenuhi dengan keputusasaan. Tembi pernah mendengar orang percaya bahwa setelah meninggal akan masuk surga. Salah satu temannya yang sudah menerima Yesus sering mengajaknya untuk berdiskusi mengenai Yesus Kristus. Temannya itu juga sering membicarakan tentang kasih Yesus yang besar terhadap umat manusia. Bahkan Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Suatu hari temannya itu kembali mengunjungi Tembi. Mereka ngobrol tentang keseharian mereka selama ini. Lama-kelamaan pembicaraan mereka menjadi semakin serius. Tembi bertanya mengenai kepercayaan temannya ini kepada Yesus Kristus. Teman Tembi sangat senang melihat Tembi akhirnya menunjukkan ketertarikan untuk mengenal Yesus. Dia sudah lama mendoakan Tembi supaya percaya kepada Tuhan. Temannya memberitahu Tembi mengenai pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa manusia. Dia juga mengatakan bahwa yang perlu Tembi lakukan adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya dia akan mendapatkan kehidupan kekal. Teman Tembi menunjukkan sebuah ayat dalam Alkitab yang berbunyi, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Serta bagian lain yang juga berbunyi, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Tembi semakin yakin untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Mereka kemudian membaca satu ayat dalam Alkitab mengenai hal itu. "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Manusia tidak pantas menerima kasih karunia Allah, tapi Allah memberikan keselamatan ini kepada kita secara cuma-cuma. Yang harus kita lakukan hanyalah percaya dan menerima keselamatan ini. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.